Halo, assalamualaikum buat teman-teman teknisi semuanya. Karena kemarin banyak yang tanya bagaimana caranya merangkai atau merakit kompresor AC dan kulkas untuk dua fungsi, yaitu bubble remover dan laminating. Yaitu di sini di hadapan kita sudah ada dan sengaja saya rangkai tadi biar nanti bisa untuk review atau referensi teman-teman bagaimana cara merangkai atau instalasi selang untuk dua fungsi. Jadi yang perlu kita ketahui, yang pertama itu mana bagian vakum dan mana bagian tiup dulu di kompresor ini atau kompresor kulkas, atau nanti sampean teman-teman pakai apa. Jadi untuk kompresor AC itu ini adalah vakumnya, sedotnya itu yang ada filternya, yang ada tabungnya ini. Nah, ini adalah sedotnya. Ini nanti bakal untuk laminating. Dan yang di tengah sini ini adalah tiupnya. Kalau untuk vakumnya itu nggak usah diapa-apain, tinggal digini aja, maksudnya disambung selang nanti menuju ke laminating, udah gitu aja. Terus yang paling penting adalah di kompresor ini karena nggak ada otomatisnya dan nggak ada tabung serepnya, itu kita harus membuat saklar. Ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk menghindari tekanan berlebih, jadi nanti bisa dimatikan. Untuk vakum seperti ini ya, tinggal colok aja, dan ini nggak perlu diklem selama tembaganya ini masih bagus, itu nggak perlu diklem, jadi tinggal dimasukkan aja. Untuk konektornya itu yang pertama kita ini pakai selang 12 mili, karena kita sesuaikan dengan diameter yang ada di kompresor. Jadi kalau dipakein 8 kan kurang gede, nanti susah. Kalau kegedean juga nggak baik juga, nanti ada kemungkinan bocor. Dan bagaimana caranya untuk mengkoneksikan ke laminating, yaitu dengan konektor. Karena laminating kami itu pakai selang 6 mm dan konektor 12 ke 6 itu enggak ada, jadi kita down dulu di bawahnya. Jadi dari 12 ke 8. Setelah 8 kita ke 6. Jadi ini 12 ke 8, 8 ke 6, atau bisa sesuka hati teman-teman, monggo silakan seadanya. Jadi kan ada yang 12 10, nanti 10 8, 8 ke 6. Pokoknya untuk laminating kita itu pakainya 6 mm. Jadi bagaimana caranya nanti biar selang 6 ini menjadi selang 12 ini menjadi 6 mm. Jadi seperti itu untuk vakumnya. Dan kemudian untuk tiupnya, karena kompresor ini atau ketika kita menggunakan dua fungsi, ketika kita memfungsikan salah satu, itu yang satu harus terbuka. Contohnya kalau kita sedang menggunakan laminating, itu di bagian tiup itu harus terbuka. Sedangkan kita pakainya cuk yang seperti ini, karena ini kan nggak ada kerannya, ini langsung tertutup, jadi langsung buntet gitu. Jadi kita harus membuatkan keran pembuangan. Untuk keran pembuangan itu terserah teman-teman masing-masing. Contohnya seperti ini kalau punya saya. Jadi ketika kita mau proses laminating, kita nggak usah nyopot-nyopot selang ini biar angin bisa masuk ke tabung. Jadi kita cukup buka tutup keran ini. Jadi seperti itu ya. Begitu pula kalau nanti kita pakai bubble remover, ini ditutup aja. Untuk bagian laminating nanti terbuka, bisa dibuka dari keran laminating atau dijabut nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya dibuka tutupnya sudah beres. Jadi seperti ini ya untuk
penampakan atau instalasinya simple, jadi terserah teman-teman masing-masing. Intinya untuk cuk yang seperti ini tidak berlaku untuk cuk yang ada keran atau bisa dibuka tutup aliran anginnya, udaranya. Jadi keran pembuangan ini hanya berlaku untuk cuk yang tidak ada pembuangannya seperti ini. Jadi sudah cukup jelas ya bagaimana instalasinya. Yang pertama adalah saklar. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita mengkoneksikan vakum dari selang vakum menuju ke selang 6. Terus yang ketiga itu kita buat pembuangan dari pressure, dari tekanan angin, agar nanti ketika kita proses laminating itu bisa dibuka ini aja, jadi nggak repot-repot, simple. Oke, kita akan lanjut simulasikan bagaimana cara kerja kompresor ini. Oke, sekarang di sini sudah ada laminating dan kita akan simulasikan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, pastikan dulu yang dari bubble remover itu angin bisa keluar. Maaf, dari yang tiup angin itu angin bisa keluar, agar sedotannya ini nanti optimal dengan cara dibuka kerannya. Kalau misalkan cuknya ada keran atau ada saluran anginnya itu dibuka aja. Jadi seperti itu. Kalau memang ini enggak ada kerannya enggak ada, terus ini tertutup, ya terpaksa kita harus buka tutup. Jadi ini sangat penting keran pembuangan ini. Yang pertama kita lakukan dibuka kerannya dulu, pastikan nanti angin bisa keluar yang dari kompresor. Kemudian untuk laminating kami itu seperti ini settingannya. Pertama, yang kanan itu diarahkan ke atas, yang kiri menghadap ke samping. Maaf, ini belum kita kencengi baut yang ini, jadi agak miring. Terus nyalakan keran. Nah, nanti vakumnya akan mulai bekerja. Ini silent sekali, jadi sangat tidak berisik. Ketika sudah mencapai berapa itu tekanan yang kita inginkan, dibuka aja. Nah, ini proses pressing selesai, dan ketika sudah selesai maka matikan kompresor, turunkan, lalu dibuang lagi anginnya. Udah cukup. Ini proses laminasi selesai. Kemudian kalau misalkan pengen di bubble remover, langkah selanjutnya yaitu kita harus tutup keran ini dulu, supaya nanti angin yang dari kompresor ini langsung masuk ke bubble remover. Ya kan lucu nanti kalau ini nggak ditutup terus kita pompa ini anginnya keluar dari sini, kan lucu. Kemudian pastikan untuk jalur vakumnya itu terbuka atau nanti udara bisa masuk. Karena ini sudah terbuka semua, ini anginnya nanti bisa masuk. Jadi gimana ya menjelaskannya? Ini mengenai instalasi. Jadi kalau sudah dibuka seperti ini, itu tidak akan terjadi proses vakum di dalam laminating ini. Jadi anginnya dari keluar langsung masuk ke kompresor. Jadi untuk laminating kami itu cukup dibuka ini aja. Udah, jadi nggak usah copot-copot selang lagi, nggak usah. Langsung kita simulasikan ya. Pertama kita tutup kerannya, terus pastikan keran laminating terbuka. Lanjut kita proses bubble remover. Maaf, ini tadi saya kekencengan ini. Gimana ya? Nah, gini. Oke. Kita nyalakan keran. Nah, ini anginnya sudah masuk, jadi nggak apa-apa. Kita tunggu sampai di tekanan yang
kita inginkan. ...120 aja ya, cuma contoh. Udah, lalu kita matikan kompresor. Dan jangan lupa ini dibuang. Karena apa? Karena di dalam sini ada tekanan 120 PSI. Itu nanti akan menyebabkan sil-sil atau klep-klep itu macet. Jadi dibuka aja. Nah, seperti ini. Dan ini udah oke. Tinggal nanti nunggu proses bubble remover selesai. Untuk bubble remover kami itu memang kita set seminimalis mungkin, dengan budget yang semurah mungkin, biar bisa menjangkau teman-teman nanti untuk apa ya namanya ya Mas ya, untuk pijakan beli alat yang lebih profesional, alat yang pabrikan, maksud saya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini bisa difungsikan sebagai pijakan, itu silahkan dipakai nanti untuk ancang-ancang atau ngumpulin budget buat beli yang pabrikan, maksud saya seperti itu. Makanya kenapa agak sedikit ribet. Yang penting saya di sini adalah fungsinya, fungsional dan hasilnya. Jadi untuk mengeluarkan angin itu cukup kita tekan di pentil ini, terserah pakai apa, pakai jari ya, kalau jari kebesaran ini nggak bisa, besaran jari kita daripada lubang ini. Jadi kita gunakan apa aja yang bisa buat nusuk pentil ini. Udah, proses bubble remover selesai, semuanya juga sudah selesai. Oke, demikian review atau tutorial singkat bagaimana cara instalasi dan penggunaan laminating serta bubble remover dengan satu alat tanpa bongkar copot selang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.